Halo, perkenalkan nama saya Valentino Messi Febrian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemanasan global. Nah, sebelum kita ke penjelasan itu, teman-teman harus tahu nih, apa sih itu pemanasan global? Nah, pemanasan global itu sendiri adalah peningkatan suhu di bumi yang diamati secara jangka panjang dan diakibatkan oleh aktivitas manusia. Proses terjadinya sendiri ini mirip-mirip seperti efek rumah kaca. Nah, pasti teman-teman ada yang bingung nih, apa sih efek rumah kaca itu? Oke, rumah kaca sendiri itu adalah media yang sering digunakan untuk menanam karena mengapa? Karena rumah kaca sendiri itu memiliki cara kerja yang sedikit unik. Jadi sinar matahari datang memancarkan sinar inframerah. Kemudian sinar tersebut diserap oleh kaca dalam rumah kaca itu diserap. Kemudian sebagian inframerah itu diteruskan lagi keluar, namun sebagian tetap memantul ke dalam rumah kaca itu. Jadi proses itu terjadi berulang-ulang. Nah, sinar inframerah yang terserap tadi itu bakal ada sebagian yang tersimpan, jadi yang menyebabkan kondisi di rumah kaca itu sedikit hangat gitu. Nah, demikian juga yang terjadi pada pemanasan global. Nah, jadi pada pemanasan global sendiri itu yang menyebabkan radiasi matahari itu terperangkap itu bukan kaca ya, melainkan gas rumah kaca. Oke, gas rumah kaca ya. Nah, contoh dari gas rumah kaca ini ada uap air, karbon dioksida, klorofluorokarbon, metana, dinitrogen oksida, dan lain sebagainya. Nah, pasti di antara kelima ini pasti ada yang teman-teman pernah dengar atau bahkan yang teman-teman sering hasilkan. Ayo, gas rumah kaca yang biasanya paling banyak diemisikan itu ada karbon dioksida dan klorofluorokarbon. Mengapa demikian? Karena karbon dioksida itu kan dari kita bernapas. Nah, tentu dalam satu hari itu kita bernafasnya bukan cuma satu kali dong. Nah, jadi kita bernafasnya berkali-kali, kemudian mengeluarkan karbon dioksida berkali-kali. Nah, hal itu juga bisa menambah gas rumah kaca yang ada di atmosfer kita ini. Pun juga itu ada klorofluorokarbon yang berasal dari emisi mesin pendingin. Contohnya AC, kulkas, itu yang belum ramah lingkungan ya. Kalau misalnya AC kalian sudah ramah lingkungan, itu ada logo gini ya, logo tangan ambil bumi. Nah, itu berarti AC-nya bebas CFC ya. Artinya aman digunakan dan ramah lingkungan tentunya. Kemudian kita lanjut ke dampak dari pemanasan global. Nah, dampak dari pemanasan global sendiri ini sebenarnya kita sudah rasakan ya. Contohnya itu ada di perubahan iklim yang sudah mulai tidak teratur. Nah, maksudnya itu kayak pada musim panas yang panas itu berlebihan, yang bisa menyebabkan dehidrasi. Kemudian kalau pada musim dingin itu musim dinginnya bisa jadi singkat. Nah, kalau pada musim gugur itu dapat membuat tanaman itu atau pohon-pohon itu menjadi sedikit kering sehingga menjadi mudah terbakar. Lalu yang paling sering kita dengar itu atau yang paling sering kali menjadi topik pembicaraan utama dari pemanasan global yaitu naiknya permukaan air laut ya. Nah, setelah tadi kalian mendengar dampak dari pemanasan global, apakah kalian tidak ketar-ketir? Apakah kalian tidak takut mendengar hal tersebut? Kalau saya sih takut ya. Nah, kalau misal teman-teman juga takut, ayo kita mari sama-sama belajar cara mencegah pemanasan global ini. Nah, sebenarnya cara mencegah pemanasan global ini ada banyak ya teman-teman. Nah, tapi tentu tidak semua juga kita bisa lakukan. Nah, jadi mari kita berfokus ke yang bisa kita lakukan saja. Contohnya itu kayak mengurangi penggunaan barang-barang yang bisa mengemisikan gas rumah kaca seperti AC yang tidak ramah lingkungan dan lain-lain. Juga itu kita juga bisa mengurangi
gas rumah kaca ini dengan melakukan kegiatan adiwiyata. Nah, kegiatan adiwiyata sendiri itu berhubungan dengan lingkungan. Nah, kalau misal teman-teman tidak punya media tanam atau seperti greenhouse begitu di rumah kalian, teman-teman bisa menyarankan pihak sekolah untuk membuat greenhouse di sekolah dengan tujuan mengurangi gas rumah kaca yang ada di bumi kita ini. Nah, di dalam greenhouse itu kan pasti isinya tanaman kan. Nah, jadi tanaman itu yang akan mendaur ulang karbon dioksida yang kita hirup itu menjadi oksigen yang juga berguna bagi kita. Oke, sekian.